yang fisiologi, jadi nggak apa-apa Anda langsung baca sendiri aja. Jadi kita lewati. Yang berikut ini persis, PPT ini persis PPT anatomi fisiologi. Sampai sini, kecuali paracetamol ya. Jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya sama definisinya. Jadi kalau tadi inflamasi kan jelas dari kerusakan jaringan gitu ya. Memang benar kerusakan fisik pada jaringan. Tapi kalau nyeri itu enggak. Kalau nyeri itu definisinya adalah pengalaman yang nggak menyenangkan, itu masalahnya. Kalau nyeri itu beda. Pengalaman yang nggak menyenangkan secara fisik maupun secara emosional itu adalah nyeri. Jadi dia nggak cuma terjadi kerusakan jaringan, tapi juga menyakitkan secara psikologis. Karena kalau di negara luar tuh mereka benar-benar meneliti. Jadi berapa banyak sih orang nyeri yang dia mengalami depresi? Nyeri aja bisa depresi orangnya. Jadi benar-benar ke psikiater mereka. Karena apa? Karena nyeri, bukan sakit hati loh ya. Nyeri beneran. Jadi nyeri yang ada secara fisik itu bikin mereka depresi. Kenapa? Karena nggak sembuh-sembuh. Karena nyerinya nggak hilang-hilang. Jadi Anda bisa bayangin sakit gigi tapi nggak selesai-selesai sakit giginya. Orang sejam aja rasanya menyakitkan ya, emosi kan. Kalau sakit gigi itu kan emosinya tinggi. Nggak boleh dengar suara keras, temennya getok meja jadi dia tambah sakit giginya. Kena AC sedikit sakit gitu ya. Apalagi dia nggak sembuh-sembuh berhari-hari, berminggu dan bulan-bulan. Makanya kenapa orang lain bisa depresi. Jadi benar-benar terutama nyeri-nyeri yang jangka panjang. Makanya definisinya menjadi seperti ini. Dan juga ternyata nggak cuma pengaruh fisik, tidak hanya pengaruh sensori dan emosional atau dengan emosional, tapi juga bisa mempengaruhi fungsi sosial dan fungsi kognitif juga. Jadi akhirnya mereka itu nggak mau bersosialisasi karena sakit. Jadi susah untuk ngobrol sama orang karena emosinya udah tinggi, udah nggak mau bergabung sama orang lain. Jadi efeknya panjang kalau nyeri. Jadi kalau di luar tuh mereka sampai hitung orang yang nyeri kronik itu setahun tuh habis berapa? Biaya obatnya plus biaya dia ke psikiaternya dan biaya lain-lainnya itu akan dihitung berapa sebenarnya habisnya dia dalam setahun. Kalau di Indonesia sih enggak sampai segitu. Dan hampir nggak ada penelitian nyeri-nyeri kronik di Indonesia yang terkait dengan biaya kesehatan. Sehingga kalau kita mau cari itu susah banget. Ada tapi nggak sebanyak ketika kita membaca jurnal-jurnal dari luar. Sama seperti inflamasi, nyeri merupakan suatu proses proteksi juga. Dan sama seperti inflamasi, kapan dia jadi masalah ya kalau tubuh kita nggak mampu mengatasi nyerinya. Kalau nyeri itu terasa sangat mengganggu, sehingga kita butuh terapi dari luar. Dan gitu aja sebenarnya. Dan salah satu pathway-nya atau salah satu jalurnya adalah terjadinya peningkatan dari prostaglandin juga, salah satunya. Jadi makanya kenapa ada obat-obat analgesik yang bekerja dengan cara menghambat produksi dari prostaglandin. Sama seperti inflamasi, berdasarkan durasi ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut ya biasanya dia yang sembuh dengan sendirinya dan biasanya nggak perlu terapi juga, jadi dibiarin itu juga sembuh. Cuman kadang kita nggak telaten, jadi nggak pingin nunggu sembuhnya, yaudah kita minum obat aja gitu misalnya. Dan kalau dia nyerinya akut, jarang akan terjadi ketergantungan, kemudian jarang akan terjadi depresi atau insomnia. Jadi hampir nggak melibatkan psikologis. Tapi kalau nyerinya kronik, dia biasanya akan melibatkan psikologis. Jadi pasnya bisa susah tidur, depresi, dan sebagainya. Hanya gara-gara nyeri. Dan kalau dia depresi, maka nyerinya itu akan semakin terasa. Jadi ambang nyerinya itu akan semakin tinggi. Jadi makanya kalian kalau stres itu lebih sensitif terhadap rasa sakit fisik loh ya. Itu lebih terasa sakitnya dibandingkan kalau kalian stres. Karena ternyata ada hubungannya reseptor nyeri sama neurotransmitter untuk depresi atau stres. Sama serotonin dan norepinefrin itu ada hubungannya. Makanya kenapa nyeri itu kompleks. Berbeda dengan inflamasi, lebih kompleks nyeri sebenarnya. Sehingga prostaglandin hanya satu jalur dari nyeri, jalur yang lainnya ada banyak sekali. Kalau ini sudah ada di materi Akisma, jadi Anda bisa cek kembali bahwa patofisiologi dari nyeri itu melibatkan 4 fase atau 4 tahapan: transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Di mana prostaglandin hanya terlibat pada satu proses, yaitu pada proses transduksi.
Jadi kalau dikasih obat-obatan NSAID hanya menghambat pada jalur yang awal ini saja. Jadi prostaglandin itu ketika dia meningkat, dia bisa dikenali oleh reseptor nyeri yang kita kenal dengan reseptor nyeri yang namanya apa? Nosiseptor. Jadi prostaglandin itu bisa dikenali sama nosiseptor, sehingga nanti dia akan menyebabkan pembukaan kanal, sehingga rangsangan nyeri itu akan jalan dari perifer menuju ke medula spinalis transmisi. Terjadi pengeluaran neurotransmitter nyeri, kemudian terjadi modulasi dan persepsi. Dibuka lagi aja ya kalau yang ini di materi advismanya. Sehingga proses ini cuma satu proses, 3 proses lainnya melibatkan jalur yang lain, sehingga terapi-terapi analgesik itu punya berbagai macam mekanisme kerja, tidak hanya pada prostaglandin. Berbeda dengan anti-inflamasi. Sehingga kita bagi nih, ada yang non-opioid, ada yang opioid. Kalau untuk yang non-opioid ini yang kebanyakan bekerja pada prostaglandin. Kalau yang opioid dia bekerja pada tempat kerja yang berbeda, yaitu pada reseptor opioid. Reseptor kalau opioid. Tapi kalau untuk NSAID sama paracetamol kerjanya pada iya, pada apa? Oh, COX. COX itu termasuk apa? Siklooksidinase, fosfolipase, enzim. Jadi kalau NSAID paracetamol target kerjanya pada penghambatan enzim. Kalau opioid target kerjanya adalah pada stimulasi pada reseptor. Reseptornya apa? Reseptor opioid. Nanti reseptornya jenisnya apa? Nanti ada mu, kappa, delta, epsilon. Yang ketiga adalah analgesik adjuvan. Ini juga berbeda lagi. Dia bekerja pada neurotransmitter nyeri. Jadi dia akan ke sana. Termasuk diantaranya obat-obat depresi dan juga obat-obat untuk mengatasi epilepsi. Itu bisa kita pakai untuk mengatasi nyeri. Jadi kalau ada orang nyeri dikasih amitriptilin bukan karena dia depresi, karena dia mengalami nyeri kronik. Itu tadi mungkin karena nyeri kronik bisa berhubungan sama depresi, sehingga bisa diberikan obat depresi sekaligus. Jadi depresinya hilang, nyerinya juga hilang. Harapannya begitu. Tapi sampai sekarang untuk nyeri kronik itu keberhasilannya hanya sampai maksimal 40%. 40% diantaranya masih gagal untuk nyeri kronik, sehingga sampai sekarang itu terapi nyeri kronik masih menjadi tantangan kalau di dunia medis. Jadi pilihannya hampir tidak banyak. Tapi kalau untuk nyeri yang akut cukup NSAID sama paracetamol dan dosisnya akan cukup efektif. Saya bahas paracetamol saja, sisanya nanti pakai sup, sama seperti kelas lain. Jadi karena NSAID sudah kita bahas, kita tinggal membahas yang paracetamol. Paracetamol itu merupakan penghambat COX-1 dan COX-2 yang lemah, dan dia penghambat dari COX-3 yang cukup kuat pada sistem saraf pusat, yaitu pada bagian hipotalamus. Sehingga paracetamol itu dia lebih kuat efeknya pada analgesik dan antipiretik, tapi antiinflamasinya rendah. Karena dia penghambatan pada COX-1 dan COX-2 nya lemah. Jadi nggak terlalu ke antiinflamasi, tapi lebih ke analgesik, antipiretik. Jadi kalau nyeri kepala, demam, maka Anda akan lebih akan memilih paracetamol ketimbang yang lainnya, ketimbang NSAID. Dan bisa dipakai pada pasien-pasien yang kontraindikasi dengan aspirin. Dan merupakan pilihan antipiretik pilihan pada anak-anak bersama dengan ibuprofen yang biasanya. Bersama ibuprofen. Ya, ibuprofen pernah tahu kan dipakai juga untuk demam pada anak-anak. Ya, antipiretik. Kemarin sudah praktikum farmakologi kan? Sudah nyoba pakai paracetamol? Sudah. Iya kan? Sudah. Toksisitas Efeknya apa yang terlihat pada hewan cobanya? hepatotoksik. Hepatotoksik dilihat dari apanya? Hepatotoksiknya? Dari SGBT, SGOT ada lagi? Dilihat dari apa lagi? nekrosis. Jadi nekrosis dari sel-sel hatinya. Jadi kenapa kok bisa paracetamol itu punya efek hepatotoksik? Sudah bikin pembahasannya kan? Siapa yang bikin? Biasanya satu kelompok itu ada satu yang bikin.
Atau kalau kita dibagi ya, kalau dibagi itu biasanya kalau nggak ada yang bagian editing akhir, nggak nyambung mata paragrafnya. Itu ketahuan yang bikin orang banyak tapi nggak dibaca lagi. Yang penting pokoknya mereka memenuhi paragraf 1 tentang ini ya dia nulis itu, 2 tentang ini ya si B nulis itu, jadi nggak dibaca lagi keterkaitan antar paragrafnya. Kalau inter satu kelompok itu ada 1 orang bagian akhir yang bagian baca. Jadi hasil dari teman-temannya itu dia yang akan mengkompilasi dan membaca. Oh kira-kira kurang kalimat apa ya antara paragraf 1 sama paragraf. Biasanya ngono kuwi. Itu pinter deh kelompoknya. Ada bagian editor terakhirnya review yang paling akhir. Yang sudah kemarin mengerjakan, apalagi yang nyari mungkin kenapa? Kok dia bisa metode toksik? Masih ingat ya? Aku naki-naki. Karena kok di hati gitu loh. Kenapa nggak toksik di tempat lain? Kenapa harus di hati toksiknya? Karena dia di ngapain hati itu fungsinya apa? Metabolisme. Paracetamol, bagaimana proses metabolismenya? Di mana dia di metabolisme? Di mana metabolisme paracetamol? A hati, B ginjal, C usus, D otak. Di hati mekanisme metabolisme utamanya adalah di hati. Makanya kenapa hati yang pertama kali rusak? Jadi paracetamol kan di metabolisme di hati melalui berbagai macam jalur. Jalur yang pertama adalah jalur hidroksilasi yang paling mudah di fase pertama pakai sitokrom P450. Jalur yang berikutnya adalah jalur yang fase 2 konjugasi. Oleh siapa? Oleh glutathione. Tapi kenapa dia bisa toksik? Padahal harusnya ketika dia di metabolisme, jadi ketika di hidroksilasi ini dia akan membentuk suatu metabolit yang reaktif namanya NAPQI. Tapi dalam keadaan normal, NAPQI ini bisa dinetralisir oleh siapa? Oleh metabolisme fase 2 yaitu proses konjugasi oleh glutathione. Sehingga akhirnya dia terbentuk metabolit yang tidak reaktif, aman sudah harusnya kan. Tapi kenapa ketika mencit kemarin diberikan pada mencit kok mencitnya bisa rusak hatinya? Karena paracetamolnya dikasih terus menerus hingga glutathione itu dalam keadaan jenuh dan tidak bisa metabolisme paracetamol. Betul. Jadi ketika paracetamol diberikan dalam dosis yang terlalu tinggi atau diberikan dalam waktu yang panjang, seminggu paling tidak, maka akan terjadi penumpukan dari NAPQI, N-astetil-para-benzoquinone ini numpuk ini. Harusnya kan dia dinetralisir tuh sama glutathione, tapi kan glutathione itu terbatas jumlahnya karena dia protein. Nggak tiap hari dia akan diproduksi gitu. Jadi dia punya batas waktu produksinya. Sedangkan paracetamol dikasihnya tiap hari atau langsung dosis besar sekaligus sehingga nggak mampu dia menetralisir NAPQI-nya. Sehingga terjadi penumpukan dari NAPQI. NAPQI itu dia sangat reaktif terhadap protein karena dia punya gugus S yang reaktif. Jadi dia akan mengikat, jadi dia punya radikal bebas yang bisa berikatan dengan gugus S pada protein sehingga makanya dia bisa merusak protein-protein di sekitarnya. Nah protein yang mana yang paling pertama kena ya di hati karena dia di metabolisme pertama kali di hati, utamanya metabolisme di hati. Sehingga kalau kita mau bikin untuk orang-orang yang keracunan paracetamol, obat yang diberikan adalah obat-obat yang punya gugus SH supaya dia nggak mengikat SH-nya protein, dia ikatnya SH dari obatnya tadi. Makanya orang-orang yang keracunan paracetamol dikasih N-acetilcysteine. Pernah dengar? Obat apa? Pernah dengar ya? Obat batuk. Dia adalah mukolitik sebenarnya. Tapi bisa dipakai pada keracunan paracetamol. Karena apa? Karena punya gugus SH. Jadi gugus inilah yang akan berikatan sama NAPQI. Jadi dia nggak radikal lagi. Glutathione juga punya gugus SH, makanya kenapa dia bisa menetralisir NAPQI. Jadi nanti kalau di ujian keluar Anda sudah bisa menjelaskan kenapa pada dosis besar di atas 7,5 atau pemberian jangka panjang kurang lebih 7 hari maka bisa mudah mengalami ketoksikan terhadap paracetamol. Kenapa tandanya? Tadi kan tandanya yang bisa kita lihat dari selnya. Nekrosis pasti sel hatinya kalau kita lihat pakai mikroskop.
Yang kedua adalah terjadi peningkatan dari enzim-enzim yang ada di hati. Jadi ketika sel hatinya rusak, dia akan mengeluarkan berbagai macam isinya, termasuk di dalamnya adalah enzim. Enzimnya apa? Contohnya adalah SGT dan SGBT. Jadi pasti meningkat ketika terjadi kerusakan pada hati. Terutama SGBT. Jadi kalau Anda lihat kan beda tuh SGT sama SGBT. Yang lebih spesifik di hati yang mana? SGBT. Kalau SGBT itu di jantung juga ada, di organ-organ yang lain juga ada. Jadi kalau SGBT-nya naik belum tentu karena penyakit hati, bisa jadi karena penyakit yang lain. Tapi kalau SGBT-nya naik kemungkinan besar karena penyakit hati. Jadi hati-hati menjaga hati. Udah itu aja. Jadi untuk yang terakhir paracetamol, sehingga nanti Anda bisa membandingkan antara NSAID sama kortikosteroid, antara NSAID sama paracetamol, bedanya di mana? Dari efektivitasnya, jadi aktivitasnya itu di mana aja, dari efek sampingnya itu bagaimana, gitu ya. Jadi Anda bisa membedakan dan mekanisme kerjanya bagaimana. Jadi harapannya setelah kuliah ini sebenarnya Anda bisa membedakan NSAID, kortikosteroid dan paracetamol. Mekanismenya, tujuan terapinya, kemudian efek samping. Paling tidak itu tahu. Jadi kalau ada orang lain kan obat yang paling sederhana ya. Jadi ketika kita di rumah atau apa, kan kita tahu kenapa kita diberikan kenapa alasan memberikan NSAID, kenapa diberikan paracetamol, kenapa diberikan kortikosteroid. Nanti untuk yang berikutnya kita akan bahas terkait dengan opioid dan membahas sedatif hipnotik. Tinggal dikit kalau biar dikit aja. Tidak selektif. Dan juga ya. Rekor. Rata-rata ibu udah selesai. Soalnya udah jam 8:04. Sebenarnya sih kalau 3 jam kita bisa sampai jam 9. Update. Iya, setengah jam ya. 8:04. Masih bisa. Memang banyak sih. Tapi sebenarnya kalau nanti kita lihat ini pada data-datanya di kalau kemarin saya ada beberapa contoh untuk materi-materi ini. Tapi nanti di pertemuan nanti.